Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar berita-berita di tanah air Indonesia yang sedang viral. Kali ini masih soal tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Dan inilah potret stadion terbesar di kota Malang atau di Kabupaten Malang ini. Sekarang kondisinya porak-poranda saat usai terjadi kerusuhan kemarin. Nampak tribun selain tribun VIP hancur lebur diakibatkan oleh kerusuhan kemarin. Stadion yang gagah ini diambil dari nama salah satu kerajaan di kota Malang ini, kini porak-poranda hancur akibat kerusuhan kemarin. Dan diberitakan memang pihak aparat menyemprotkan gas air mata ke arah tribun penonton, sementara pintu penuh sesak dan bahkan ada pintu yang tertutup. Akibatnya lebih dari 100 orang meninggal dunia akibat tragedi di Kanjuruhan ini. Dan berikut ini adalah beberapa foto-foto korban yang tercecer sementara belum diketahui oleh keluarganya. Dan dari rumah sakit yang sudah disiapkan untuk korban, dari 8 rumah sakit di daerah Kabupaten Malang, beberapa korban sudah dikirim ke kota, karena di kota Malang banyak jenazah yang harus diantarkan ke kota Malang. Dan inilah beberapa foto korban yang sudah kehilangan nyawanya saat kemarin malam terjadi tragedi tersebut. Dan ini adalah para keluarga yang sedang mencari sanak keluarganya yang belum diketemukan, dibantu oleh tim SAR. Akibat insiden ini Kapolres Malang sudah dicopot dari jabatannya, sementara pemain-pemain Arema juga turut berduka cita atas tragedi ini. Dan ini di beberapa kota di tanah air, di Surabaya, di Makassar, di Jakarta, di Bandung, menggelar ungkapan bela sungkawa dan turut berduka cita untuk supporter-supporter Arema yang telah meninggal dunia. Lilin-lilin dikumandangkan, dinyalakan untuk Arema dan Aremania. Sedih, kesal, marah sekali. Saya bahkan dari kemarin malam ketika saya tahu kejadian Kanjuruhan dari istri saya, kemudian dari keluarga saya yang ada di Malang, yang sempat menonton juga di Kanjuruhan, saya menahan diri untuk tidak berkomentar, sangat menahan diri untuk tidak berkomentar sejak kemarin malam. Tapi saya sekarang sudah tidak tahan lagi. Saya tahan itu karena saya takut jangan sampai yang keluar dari mulut saya atau apa-apa yang saya ketik ini hanya makian gitu, karena memang saya marah sekali. Kita harusnya bukan saatnya kita untuk menyalahkan, kita harus saling menguatkan. Sayangnya kalimat-kalimat seperti ini itu keluar dari orang-orang yang suka menyalahkan supporter. Sayangnya mereka yang mengatakan itu mulut yang sama yang suka menyalahkan supporter, itu mereka itu tuh. Bagaimana mungkin kita menyalahkan individu-individu kecil yang mana mereka ini kita semua tahu bahwa mereka diatur dalam sistem yang jelek gitu. Sistemnya jelek. 2011 ke bawah teman-teman boleh kita bisa menyalahkan orang yang mungkin naik di atap KRL kemudian kena listrik, kecelakaan, jatuh, meninggal dunia. Kita bisa menyalahkan orang-orang itu, tapi apakah kemudian itu bisa membuat orang berhenti untuk naik ke atap KRL? Kan tidak. Ada saja yang naik kan. Lalu kenapa sekarang tidak ada lagi yang naik? Karena sistemnya diubah, sistemnya itu dibuat bagus, dan ternyata individu-individu yang sama ini ternyata bisa diatur kalau sistemnya bagus.
Sayangnya sepak bola kita tidak begitu. Manusia itu ketika sudah suka sesuatu kemudian fanatik, kemudian itu misalnya membawa massa yang banyak, semakin banyak massanya maka semakin besar pula potensi putaran uang yang ada. Dan ketika potensi putaran uang itu banyak, sayangnya yang mengatur itu bukan orang-orang pintar, itu orang-orang dan dari dulu begitu. Dan itu titik masalahnya. Kita ya boleh saja kita menyalahkan individu-individu, tapi titik masalahnya bukan di situ. Titik masalahnya itu karena kita selama ini diatur sama orang-orang bodoh, tolol. Mereka ini tolol, tidak paham. Mereka tuh tidak paham kita bicara sekeras apapun. Mereka tuh tidak paham perasaan ini. Karena kita itu tidak dilihat lagi sebagai manusia, tidak dilihat sebagai Abdur, Ari, Mamat atau Panji Pragiwaksono. Nama-nama kita tuh hilang di mata mereka. Kita ini adalah sumber uang. Kita ini, nama kita itu sudah diganti dengan 50.000 rupiah per tiket itu. Kita itu dihitung sebagai perolehan tiket, bukan lagi nyawa A, nyawa B, bukan. Makanya tolol kan, tolol, mereka itu tolol. Dan itu titik masalahnya. Dan selama orang-orang ini masih mengatur kita di situ, maka kita hanya akan dibawa dari satu kedukaan ke kedukaan yang lain, teman-teman. Dan itu sedih, itu Nomor ST 2098 Romawi 10 Cap tahun 2022 menonaktifkan ya, sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferry Hidayat SH SIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danion dan Ki dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danion atas nama AKBP Agus Waluyo SIK, kemudian dan Ki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Bianto, kemudian dan Ki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nanang, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan oleh tim malam hari ini.